Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ibu-ibu sekalian, al-muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat-nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Di antaranya pada sore hari ini kita diberikan nikmat bisa duduk bermajlis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada sore hari ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, serta bertambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan keistiqomahan di atas kebenaran, di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas yaitu sebuah kutayib yang berjudul Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa lana jami'an. Yang mana berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau, Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memuji Allah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan kita pun memohon ampunan kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati amalina, dan keburukan amal-amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ba'atsallahu ta'ala bil huda wa dinil haq, yang mana Allah mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk memenangkan beliau di atas agama-agama seluruhnya. Ba'athahu Allah ta'ala baina yaday sa'ah basyiran wa nadhira, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau menjelang ditegakkannya hari kiamat, ya, dan diutusnya beliau sendiri merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Makanya sering beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ya, antara aku dan hari kiamat itu seperti, ya, dekatnya seperti dua jari ini, begitu, ya. Maka
memang sebentar lagi akan terjadinya hari kiamat, ya sudah dekat. Allah mengutus beliau sebelum menjelang ditegakkannya hari kiamat sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'innihi wa sirajan munira, dan sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan sebagai lampu yang menerangi. Fabalagha risalah, beliau telah menyampaikan risalah agama. Wa adal amanah, beliau telah menunaikan amanat yang beliau pikul. Wa nasahal ummah, beliau pun menasihati umat dengan penuh perhatian. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau telah berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, hatta atahul yakin, hingga datangnya kematian kepada beliau. Wa wafaqallahu man syaa min ibadihi, dan Allah memberikan taufiknya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Fastajaba li da'watih, maka mereka pun menjawab dakwah ajakan beliau. Wahtada bihadihi, mereka pun mendapatkan petunjuk dengan petunjuk beliau. Wa khadalallahu bihikmatihi man syaa min ibadih. Tapi sebaliknya Allah pun menghinakan dengan hikmat kebijaksanaannya siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dimuliakan, ya, mengikuti Rasul, beriman kepada beliau, mengikuti petunjuk beliau, namun sebaliknya ada orang-orang yang Allah hinakan. Fastakbaru an ta'atihi, mereka sombong dari mentaati beliau. Wa kadzdzaba khabarahu, mereka mendustakan kabar-kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anada amrahu, mereka pun menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fababil khusrani wad dalalil ba'id, maka mereka pun kembali nanti ke hari kiamat di akhirat dengan kerugian dan kesesatan yang jauh. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa innahu yatibu li fi hadzal liqa, maka baik bagi saya dalam pertemuan ini an atahadats anil khuluqil hasan, untuk berbicara tentang akhlak yang baik. Jadi ya, Syekh Utsaimin ini memang kitab-kitab beliau ini kebanyakan adalah dari ceramah-ceramah beliau. Jadi bukan buku yang beliau tulis sendiri dengan tangan beliau, enggak. Tapi kebanyakan kitab-kitab beliau adalah dari rekaman ceramah-ceramah beliau yang kemudian dipindahkan ke dalam buku, begitu. Ya. Tapi memang inilah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menyampaikan materi itu sangat runut dan teratur dengan poin-poin yang jelas, seakan-akan beliau menulis kitab. Ya, bahkan lebih detail daripada ya yang menulis sendiri kitab. Ceramah beliau itu benar-benar tersusun dengan rapi seperti kitab, ya. Hingga ketika dibikin kitab menjadi susunannya demikian runut, ya. Maka di sini ya, ini adalah ceramah yang beliau sampaikan di sebuah seperti camp musim panas, begitu ya, di Ma'had Unaizah Al-Ilmi, ya, di Saudi Arabia sana. Maka dalam pertemuan itu beliau ingin menyampaikan tentang akhlak yang mulia. Wal khuluqu, dan akhlak, kama yaqulu ahlul ilmi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para alim ulama, huwa suratul insan al batinah, dia adalah penggambaran manusia yang sifatnya itu batin, ya. Li'anna lil insani surataini, karena manusia itu memiliki dua gambaran, dua bentuk. Suratun dhahirah, ya, gambaran yang zahir, ya,
yaitu tubuhnya, ya badannya, perawakannya. Ini ya surah zahirah, ya gambaran atau sifat yang zahir, yang tampak, ya. Wahya syaklu khilqatihi, yaitu bentuk tubuhnya, perawakannya. Allati ja'alallahul badana alaihi, yang Allah jadikan tubuhnya ya berbentuk, ya bersifat seperti itu. Wa kama na'lamu jami'an, sebagaimana kita semua mengetahui, anna hadhihi suratul zahirah, anna hadhihi suratul zahirata minha ma huwa jamilun hasan wa minha ma huwa qabihun sayyi. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwasanya bentuk fisik seseorang itu di antaranya ada yang bentuk fisiknya itu adalah ya bagus parasnya itu, ya tampan ataupun cantik, ya. Namun di antara gambaran fisik seseorang ada juga yang buruk, yang jelek, ya. Wa minha ma baina dzalika, ada juga yang pertengahan, ya sedang-sedang saja, enggak terlalu bagus juga enggak terlalu jelek, pas-pasan, ya. Maka ini gambaran fisik zahir manusia, ya. Wa kadzalika tanqasimu suratul batinah ila suratin hasanah wa ila suratin sayyi'ah. Begitu pula gambaran batin seorang manusia. Kan manusia tadi terbagi menjadi dua, ada gambaran fisiknya, ada gambaran batinnya. Gambaran fisik seseorang ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang tampan, ada yang buruk, ya, ada yang cantik, ada yang jelek, dan ada yang diantaranya, ya. Maka begitu pula dengan gambaran batin seorang manusia. Ada yang gambaran batinnya itu baik, bagus, ada juga yang gambaran batinnya itu adalah buruk. Wa hada ma yu'abbir anhu bil khuluq, dan inilah gambaran inilah diantaranya disebut dengan istilah apa? Akhlak, ya, khuluq. Yang mana ada yang baik, ada juga yang buruk, ya. Fal khuluq, dan jika demikian maka yang dimaksud dengan akhlak huwa suratul batinah allati tubiyal insan 'alaiha, yaitu gambaran batin seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tabiatnya, sebagai sifat bawaannya, ya. Akhirnya yang disebut dengan apa? Disebut dengan al-khuluq atau al-akhlaq. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala wa iyana ajma'in, wa halil akhlaqu jibillah am iktisab. Maka sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah akhlak ini dia itu jibillah, ya, sudah bawaan dari sananya, ya, ataukah dia itu bisa diusahakan, bisa diperoleh, ya. Jadi ini pertanyaannya kata Syaiman, apakah akhlak itu dia itu sudah dari sananya atau manusia yang mengusahakannya? Al-jawab, maka jawabannya adalah annal akhlaqu minha jibillah wa minha iktisab bila syak, yaitu bahwasanya di antara akhlak manusia itu ada yang memang sudah dari sananya dan ada juga yang diusahakan, ya, tanpa diragukan. Ada dua jenis ini, ya. Fa kama yakunul khuluqu tabi'ah, sebagaimana akhlak itu bisa, ya, sudah alami bawaan dari sananya, ya, Allah yang memberikan, Allah yang menjadikannya tabiat. Fa innahu qad yakunu kasban, maka di antara akhlak juga ada yang dia berlatih, berusaha, akhirnya dia memiliki akhlak tersebut. Bimakna, mananya adalah
annal insana kama yakunu matbu'an 'alal khuluqil hasanil jamil, yaitu bahwasanya manusia sebagaimana dia itu bisa secara alami dari sananya memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus, faqad yahsul 'alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Bisa juga dia mendapatkan akhlak baik itu, akhlak bagus itu dengan jalan dia berusaha, dengan jalan dia berlatih. Ya. Jadi ada memang orang itu yang memang sudah tabiatnya, wataknya itu begitu. Ya, baik misalnya ya. Orangnya memang penyabar dari sananya, setelahnya begitu. Ya. Ada orang yang memang wataknya itu pendiam, ya, mingkem terus, gak pernah ngomong, kalau nggak digong gitu nggak bunyi begitu istilahnya, ya, memang dari sananya. Tapi sebaliknya ada orang yang ngomong terus, ya, nggak pernah berhenti, ya, berbicara terus, susah ngeremnya. Jadi memang dari sananya begitu. Tapi ada juga yang memang dia itu asalnya pendiam, tapi karena dia dibiasakan, ya, dilatih, akhirnya dia bisa juga akhirnya ceramah bisa begitu. Ya, seperti ustadz-ustadz, ya, banyak juga ustadz yang pendiam, ya, tapi karena sudah terlatih, akhirnya juga ya bisa nyerocos begitu. Maka memang akhlak itu ada yang sudah dari sananya, ada juga yang memang diperoleh dengan usaha. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asaj Abdul Qais. Oleh karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, berkata kepada Al-Asaj Abdul Qais radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika khullataini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya pada dirimu wahai Asaj ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yaitu al-hilmu wal anah, sifat kebijaksanaan dan sifat kehati-hatian, ketenangan. Ya. Qala ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabbalani alaihima au jabbalani alaihima. Wahai Rasulullah, apakah saya itu yang mengusahakan, yang melatih sehingga memiliki dua akhlak tersebut, ataukah Allah yang menyetingnya pada diri saya, Allah yang menganugerahkannya dari sananya, ya? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal Allahu jabalaka alaihima. Ya, jawabnya adalah Allah lah yang telah mencetakmu, yang memberikan kepada dirimu dua akhlak tersebut. Ya. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhumullah wa rasuluh. Maka kata Al-Asaj, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan tabiatku, watakku, dua sifat tersebut yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dari hadis ini, ibu sekalian, ini dalil bahwasanya akhlak mulia, akhlak yang baik itu ada yang memang dari sananya Allah jadikan sebagai tabiat watak seseorang, ya. Dan juga ada yang diraih dengan berusaha, mengusahakannya, melatihnya. Walakin at-tabu'a bila syakin ahsanu minat tatabbut, meskipun tentu saja orang yang memang sudah diberi oleh Allah dari sananya, ya, sudah memiliki akhlak tersebut, itu tentu saja lebih baik daripada orang yang meraihnya dengan cara berlatih, ya.
li'annal khuluqa idza kana tabi'iyan, karena kalau akhlak mulia tersebut adalah watak, ya, alami dari sananya, syara sajiyatan linsan wa tabi'atan lah, maka itu menjadi sesuatu yang terus bersama dia, menjadi sudah, ya, alami dia, sifat alaminya, sifat tabiatnya sudah. La yahtaju fi mumarasatihi ila takallufin, enggak perlu dia berlatih, berusaha berat untuk memperoleh akhlak tersebut, ya. Tidak perlu capek-capek, dari sananya sudah sabar, ya. Mau digong kayak apa ya tetap sabar, ya. Tapi orang kalau memang dia itu gampang marah, sumbu pendek, darah tinggi, ya, ya disumbat sedikit langsung apa? Langsung menyala, ya. Nah, yang akhlak yang tabii, yang alami ini tentu saja lebih bagus karena memang dari sananya, ya. Istilahnya orisinil begitu. Kan kalau ada barang orisinil sama yang enggak orisinil, tentu saja lebih bagus yang orisinil, ya. Walakin hada fadlullah yu'ti man yasha, ya, kan, tetapi ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita nggak perlu iri, ya. Kok enak saya ini wataknya marah-marah itu penyabar, gitu, ya. Saya marahi dia sabar terus, kok enak gitu. Nah, ya. Maka ya itu sudah, ya, karunia Allah beri seperti rezeki, ya, kekayaan, ya. Ya sudah, Allah memang memberinya, ya mau gimana, ya. Kita harus apa? Mensyukuri apa yang kita miliki, ya. Kalaupun itu adalah kekurangan, kita berusaha untuk memperbaikinya, ya. Wa man hurima hada ay man hurimal khuluqu an sabilit tabah. Barang siapa yang dia nggak dikasih sama Allah sifat baik tersebut, ya, nggak dikasih sifat sabar misalnya, ya, sifat kalem, ya, bijaksana, ya, nggak dikasih sama Allah, dikasihnya apa? Dikasihnya gampang marah, ya, gampang stres, ya, dikasihnya, ya, sifat yang tidak baik, ya, maka fa innahu yumkinuhu an yanalahu an sabili tatabu, maka hendaknya dia berusaha untuk memperolehnya dengan jalan berlatih, ya. Jadi yang punya sikap suka marah-marah, ya berlatih apa? Berlatih sabar, ya. Yang dia memang diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala suka terburu-buru, ya berlatih untuk apa? Berlatih untuk, ya, tidak terburu-buru, ya. Maka ya dilatih, ya. Wa dzalika bitamrin wal mumarasah, yaitu dengan cara latihan, dengan cara membiasakan diri. Kama sanadkuruhu insyaallah taala fima ba'd, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh di bab-bab selanjutnya. Wa huna masalatun, dan di sini ada permasalahan. Wahya, yaitu permasalahannya adalah ayyuhuma afdal, manakah yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamid, yaitu orang yang dia diberi watak alaminya itu akhlak mulia. Wa rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluq biha, atau orang yang dia itu berusaha memperoleh akhlak baik itu dengan cara berjuang, dengan cara dia melatih dirinya. Fa ayyuhuma a'la manzilatan wa 'azama ajran, kira-kira mana di antara kedua orang ini yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, ya. Jadi misalnya ibu-ibu ini ada yang memang dari sana sabar, ya. Dari sananya memang sudah sabar, ya. Ya, mboten menopo, nggak apa-apa, ya, monggo, ya. Memang sabar begitu, ya. Ada ibu-ibu satu lagi itu orang pemarah, ya. Tapi dia berlatih untuk sabar, ya. Jadi setiap apa
marah sedikit dia langsung sabar, astagfirullah, sabar begitu, ya. Lama-lama dia juga bisa sabar juga, ya. Nah, kira-kira mana yang lebih utama? Yang memang sudah dikasih sama Allah sifat sabar, ataukah yang dia berlatih berusaha memperoleh sifat sabar itu, ya. Wa naqulu jawaban ala hadil masalah. Ya. Coba Ibu tebak dulu ya. Mana yang lebih baik kira-kira? Ya. Dan kita sampaikan di sini jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah innahu la syakka, tidak diragukan lagi, annal ladzi jubila 'alal khuluqi, bahwasannya yang sudah diberikan watak secara alami oleh Allah, akmal min haitsu takhalluqihi bidzalik, maka tentu saja dia lebih sempurna, lebih bagus secara akhlaknya, karena memang sudah alami begitu, ya. Karena orang kalau alami itu secara, ya, secara perbuatannya, secara prakteknya itu akan lebih apa? Akan lebih sempurna daripada yang tidak alami. Au min haitsu wujud al-khuluq fi, atau sifat akhlak tersebut yang ada di dalamnya, dalam dirinya itu lebih sempurna, ya. Li'annahu la yahtaj ila anain, karena dia tidak perlu susah-susah. Ya, kalau yang tadi ya emang aslinya itu pemarah, ya. Ketika misalnya disenggol dikit, astagfirullah, sabar, ya, nggak apa-apa gitu, ya. Tapi kalau yang memang alami itu disenggol, ya, mboten apa, monggo begitu. Emang dari sananya sudah apa? Sudah sabar dari sananya. Jadi secara alami begitu, dia lebih sempurna, secara prakteknya itu lebih, ya, sabarnya itu lebih mulus begitu, ya. Wala masyaqqa, tanpa kesulitan untuk bersabar, ya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin, yang sabarnya itu ya dimanapun kapanpun akan terus bersama dia, ya, karena memang sudah wataknya. Anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un, karena akhlak mulianya itu sudah menjadi wataknya, sudah jadi tabiat aslinya dia. Fa huwa fi ayyi waqtin talaqahu tajidhu hasanal khuluqi, maka orang seperti ini kapanpun kita menjumpainya ya begitu terus, ya. Kalau sudah sabar ya sabar terus saja, gitu, ya. Wa fi ayyi makanin talaqahu tajidhu hasanal khuluqi, ataupun di tempat mana saja kita temui ya akhlaknya begitu, penyabar misalnya. Wa ala ayyi halin talaqahu au talqahu tajiduhu hasanal khuluqi, dalam keadaan seperti apapun ketika kamu menjumpainya, kamu mendapati dia dalam keadaan baik akhlaknya. Fa huwa min hadin nahya akmal bila syak, maka dari sisi ini ya dia lebih baik memang. Wa amal khuluqul ladzi yakunu bitatabbu', adapun akhlak yang diperoleh dengan latihan, dengan usaha. Wa bil mu'alajah, dia berusaha untuk mengatasi jiwanya. Wal mumarasah, melatih jiwanya. Wa tamrin, ya terus mendorong jiwanya. Fal insanu yu'jar alaihi min jahati mujahadati nafsihi, maka orang seperti ini dia mendapatkan ganjaran lebih, ya, dari sisi perjuangannya, ya, karena dia pakai latihan, ya, dia harus ngempet, ya, disenggol sudah mau nyerocos, astagfirullah, sabar begitu, ya. Dan begitu terus dilatih terus, akhirnya bisa bersabar, ya. Nah, ketika dia ngempet itu, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, ya, atas pengempetannya itu, menahannya itu, ya. Lakinnahu min haitsu kamalul khuluq an qasbi katsir minal qismil awal, tapi secara prakteknya, ya, kesabarannya itu masih kalah begitu, enggak semulus yang memang
yang memang dia itu asli alami dari sananya Allah berikan. Fa idza rusikal insanu khuluqaini jami'an tab'an wa tatabbu'an. Kalau seseorang itu dikasih sama Allah dua jenis akhlak tadi, baik secara alami maupun secara berlatih, dua-duanya dikasih, ya, karena dzalika akmal, ini lebih sempurna lagi, ya. Jadi sudah dia itu dasarnya itu baik, ya, dilatih terus lagi, ya, maka ini adalah yang paling sempurna. Wal aqsamu arba'atin, maka di sini ada empat kisim, ya, 4 golongan, ya. Yang pertama adalah man hurima husnul khuluq. Golongan pertama adalah yang tidak mendapatkan akhlak yang baik. Tidak mendapatkan akhlak yang baik, sama Allah nggak dikasih, ya. Yang kedua, man jubila alaihi walakinnahu tasra alal jibillah, yaitu orang yang dikasih secara alami, ya, dijadikan tabiat, ya, memiliki akhlak yang baik, tapi cuma sebatas itu saja, dia tidak berusaha untuk melatihnya, memang sudah secara tabii, secara alami. Ini yang kedua. Yang ketiga, waman jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub, yang mana dia itu sudah secara alami dikasih sama Allah, dia tambah dengan dilatih, ya, sambil terus dilatih, gitu. Kemudian yang keempat, waman lam yujbal lakinnahu akhadha bitakassub, yaitu orang yang tidak dikasih, ya, secara watak alaminya itu, ya, buruk, tapi dia berusaha untuk berlatih memperbaiki akhlaknya tersebut. Jadi ada empat golongan tadi, ya. Falhasil, maka hasilnya, kesimpulannya adalah binisbati li husnil khuluq, ya, kalau kita lihat berdasarkan akhlak yang mulia, anna man jubila alaihi fahuwa akmal, yang dia itu diberikan watak alaminya baik, itulah yang paling sempurna. Wa ma min haitsu mu'anah wal masyaqqah, tapi kalau kita lihat dari sisi perjuangannya, kesulitannya untuk meraih akhlak yang mulia tersebut, maka orang yang berusaha memperolehnya dengan berlatih, berjuang, ya, falahu ajrul mujahadah, dia akan dapat pahala, ya, tambahan, yaitu apa? Dia bermujahadah, ya, mengalahkan dirinya, berjuang. Wahuna masalah, ada permasalahan lain, pertanyaan selanjutnya, hal hunaka akhlaqun laisat fil Qur'ani was sunnah wa masabilu ila ma'rifatiha, apakah ada akhlak yang tidak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, ada nggak? Kemudian kalau ada, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Di Al-Quran nggak ada, di Sunnah pun tidak ada, ya. Terus kalaupun ada, ya, bagaimana cara mengetahuinya? Al-jawab, maka jawabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa dzalika anna syara'i sabiqah, yaitu bahwasannya syariat-syariat yang terdahulu, syariat, ya, syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, syariat-syariat terdahulu, allati syara'ahu Allahu lil ibad, yang Allah telah syariatkan kepada para hamba dulu, kulluha tahusu alal akhlaqil fadilah, semua syariat itu menyeru, mendorong kepada akhlak yang mulia. Nggak ada syariat nabi-nabi itu yang mendorong kepada akhlak yang buruk, itu nggak ada, ya. Semua, ya, syariatnya Nabi, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, para Rasul, semuanya mengajak kepada akhlak yang mulia. Walihada dzakara ahlul ilm, oleh karena itu di antara para ahli ilmu mereka menyebutkan
annal akhlaqal fadilata mimma atsbaqati syara'i ala talabih, yaitu para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah sesuatu yang disepakati oleh syariat-syariat, ya, untuk kita memilikinya, ya. Walakin hadhihi syariah, akan tapi syariat Islam al-kamilah yang sempurna ini, yang datang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha bitamami makaribil akhlak, maka lebih sempurna lagi syariat ini, ya. Dalam syariat Islam ini lebih sempurna akhlaknya. Walidadri wa bidzalika masalan, mari kita berikan contoh, ya. Bimas'alatil qisas, contohnya adalah permasalahan qisas hukuman, ya, yang semisal orang membunuh maka dia pun diqisas, dibunuh, ya. Ai law anna ahadan jana ala ahadin, seandainya ada satu orang dia berbuat kejahatan kepada orang lain, fal yuqtasu minhu am la, apakah diqisas atau tidak? Dzakaru annal qisas fi syariatil yahud hatmiyun wala budda minhu. Ya, disebutkan bahwasanya qisas di dalam syariatnya orang Yahudi itu adalah harus, wajib, ya. Nggak boleh nggak dilakukan, harus pokoknya. Wala khiyar lil majni alaihi fi, tidak ada pilihan bagi korbannya, ya. Wa ana fi syariatin Nasara al-aks, sebaliknya dalam syariatnya Nasara itu, ya, sebaliknya, wa huwa wujubul afwi, yaitu wajib memaafkan, ya. Jadi kalau syariatnya Yahudi harus diqisas, kalau dalam syariatnya Nasara harus memaafkan, ya. Lakin syariatuna, nah coba kita lihat syariat Islam ibu-ibu sekalian, ya. Ja'at kamilatan minal wajhaini, syariat Islam justru datang dengan sempurna, ya. Datang dengan dua pilihan, ya. Kalau tadi Yahudi harus diqisas, kalau Nasara harus maafkan, maka Islam datang dengan kedua wajah tersebut. Fa fihal qisas wa fihal afu, yaitu ada qisas dan ada juga memaafkan, ada pilihan. Li'anna fi akhdil jani bi jinayatihi hazman wa kufan lisyar, karena dengan menghukum pelaku kejahatan, ya, gara-gara kejahatannya tersebut, maka itu adalah akan mencegah, ya, akan menuntaskan keburukan dan mencegah terjadinya keburukan lagi. Sebaliknya wa fil afwi anhu, dengan memaafkan, ihsanan wa jamilan wa badli ma'rufin fiman afauta anhu, ketika kita memaafkan maka di situ ada perbuatan baik, ya, perbuatan yang, ya, indah, memberikan kebaikan kepada orang yang kita maafkan. Fajat syariatuna wal hamdulillahi mukammilatun, maka syariat kita ini datang sebagai penyempurna, alhamdulillah. Khayyarat man lahul haq bainal afwi wal akhdhi, Islam memberikan pilihan kepada, ya, misalnya keluarganya dibunuh, ya, maka Islam kasih pilihan, boleh dia minta diqisas, pembunuhnya dibunuh, atau boleh membayar, ya, membayar diyah, ya. Li'ajlan ya'fuwa fi maqamil afi, agar, ya, keluarga korban ini dia bisa memaafkan ketika memang di situ butuh untuk memaafkan, ya. Wa an ya'khudha fi maqamil akhdhi, sebaliknya kalau ingin balas, ya, harus dibunuh juga, harus diqisas juga, maka, ya,
maka ini pun bisa dijalankan. Jadi lihat bagaimana syariat Islam ini adalah syariat pertengahan dan syariat yang sempurna, ya, dan menyempurnakan semua akhlak-akhlak mulia. Maka tidak ada satu akhlak pun yang mulia yang tidak diajarkan oleh Islam, semuanya ada. Mau itu sifat kedermawanan, sifat keberanian, sifat, ya, kejujuran, semua sifat yang baik-baik, ya, sifat kasih sayang, perhatian kepada sesama, tolong menolong dan sebagainya, semuanya ada dalam Islam, ya. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah ya muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa iyana jami'an, ya. Itu hendaknya kita berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, ya. Dia yang sudah diberikan akhlaknya, wataknya memang dari sananya baik, alhamdulillah dia bersyukur dan berusaha untuk terus meningkatkan, ya, dan memperbaiki akhlak yang tersebut. Namun barang siapa yang oleh Allah diuji dengan akhlak yang buruk, watak yang buruk, misalnya dia diberikan sifat pelit, ya, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena wa may yuqa syuhha nafsi, barang siapa yang dilindungi dari kebakhilan, kepelitan jiwanya, maka dia telah beruntung, ya. Maka ketika kita dihinggapi oleh sikap pelit, ya, kita berusaha untuk melawannya, mendidik jiwa kita dengan justru banyak-banyak memberi. Barang siapa di antara kita yang diberikan sifat buruk, misalnya suka marah-marah, ya, maka kita harus mendidik jiwa kita untuk bisa lebih bersabar. Barang siapa di antara kita yang diberikan sifat misalnya adalah, ya, suka berbohong, ya, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaga lisannya, jangan sampai lagi berbohong. Minta sama Allah Subhanahu petunjuknya, dimudahkan agar tidak suka berbohong, ya. Begitu pula dengan akhlak-akhlak yang lain. Maka Islam ini adalah agama yang sempurna, ya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menerima, yang mengambil selain Islam, ya, sebagai agamanya, ya, maka ya dia tidak akan diterima darinya, ya. Maka ini juga yang penting untuk kita ketahui, bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah akhlak yang paling tertinggi, paling utama, ya. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita itu baik sama orang, ya, kita dermawan, suka memberi, suka menolong, tapi ternyata dia, ya, musyrik, ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma, ya. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu dia, ya, meskipun mungkin akhlaknya buruk, ya, tapi dia seorang mukminah, maka itu jauh lebih baik daripada yang orang kafir tapi akhlaknya baik, ya. Karena ya fala yuqbalu minhu, nggak akan diterima, ya. Meskipun dia orang kafir, suka, ya, menyumbang, suka menolong, tapi dia kafir, maka tidak akan diterima di sisi Allah meskipun akhlaknya baik, ya. Masih mending dia itu mukmin, mungkin ada kekurangan, ya, suka memarah, suka ini, suka itu, ya, ada akhlak-akhlaknya yang buruk, tapi masih beriman kepada, masih mending, ya. Memang tentu saja yang lebih baik adalah dengan, ya, beriman, ya, akhlaknya juga baik, akhlak kepada Allah baik, akhlak kepada sesama juga baik, itu yang ideal, ya.
Tapi ya jangan sampai kita tertipu ya. Saya lebih suka dengan orang-orang kufar karena mereka itu akhlaknya baik, masya Allah ya. Maka jangan sampai dengan apa? Jangan sampai tertipu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak ya, seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrikah, meskipun ya penampilannya, akhlaknya membuat kita takjub ya, tetap lebih baik orang yang beriman, karena akhlak kita kepada sesama itu harus dibangun kepada akhlak kita kepada Allah, dibangun di atas keimanan ya. Jadi kita berbuat baik sama orang, kita bermuamalah baik kepada orang, berakhlak baik, suka senyum ya, suka berkata baik kepada orang, tidak pernah gibah, tidak pernah membuli, tidak pernah ngejek ya. Itu semua harus dibangun di atas apa? Di atas keimanan, keikhlasan ya. Karena ya jangan sampai kita itu berakhlak baik tapi ada pamrihnya. Wah, saya kalau ketemu ibu ini saya harus tersenyum lebar ya, biar nanti kalau butuh apa-apa dipermudah itu. Nah ini namanya ya bukan akhlak yang terpuji ya. Meskipun secara zahir akhlaknya terpuji, suka tersenyum, suka menolong, tapi ada udang di balik rempeyek ya. Jadi ada pamrihnya, akhlaknya itu bukan seperti itu ya. Ya. Jadi hendaknya seorang mukmin itu, mukminah, berakhlak baik itu sekali lagi bukan karena pamrih, tapi dibangun di atas keimanan ya. Maka ini yang paling penting ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabangnya. Afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama, cabang utamanya adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Iman dulu, tauhid dulu ya. Itu yang menjadi pondasinya ya. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kan akhlak mulia, menyingkirkan gangguan dari jalan ya, membersihkan jalanan manusia. Ini kan akhlak mulia kan, tapi harus dibangun di atas apa? La ilaha illallah, dibangun di atas keikhlasan ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu juga adalah bagian dari keimanan, yang mana itu kalau dibangun di atas la ilaha illallah tadi ya. Oleh karena itu ibu sekalian, ketika kita berakhlak pastikan tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ingin dipuji orang. Wah, ibu ini memang masya Allah akhlaknya luar biasa, jangan, bukan itu ya. Kita berakhlak adalah tujuannya agar mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Melanjutkan kitab ini biidznillah ta'ala. Kita sudah selesai membaca mukadimahnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang masuk kepada majalah husnul khuluq ya. Selanjutnya ya mungkin kita tutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan nama-namanya yang maha indah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, memberikan kepada kita kesabaran, keimanan, keikhlasan, ketulusan, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dengan akhlak kita dan menjaga kita dari adabnya, memasukkan kita ke dalam surganya. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.